hari pertama bekerja. Siapa nih yang mau mandi duluan? Aku apa kamu? Van? Tanya Nathan pada Vanya di hari Senin pagi yang syahdu itu. Hujan deras soalnya dari subuh tadi. Barengan aja, yuk. Vanya menjawab sambil mengedipkan sebelah matanya. Heh, otakmu tuh perlu direndam pakai deterjen. Vanya hanya ngakak. Nathan lalu memutuskan untuk mandi terlebih dulu. 10 menit kemudian, Nathan sudah selesai mandi. Sana mandi. Malah scroll-scroll ponsel melulu. Kayak ada yang ngecat aja. Ada? Close. Emangnya ponselmu? Sepi kayak kuburan. Jawab Vanya sambil berjalan ke arah kamar mandi. Tak berapa lama kemudian, Vanya pun sudah kelar mandi. Ia kini berganti baju sebelum turun untuk sarapan. Nathan sendiri sudah sejak beberapa menit yang lalu turun ke ruang makan. Vanya memoles wajahnya dengan make up tipis-tipis. Setelah yakin penampilannya sudah tampak cetar membahana, ia pun keluar dari kamar. Nyonya Bramantia yang tengah asyik menyendok nasi sambil mengobrol dengan anak lelakinya terpana ketika Vanya turun menuruni tangga dengan langkah gemulai. Melihat mamanya bengong, mau tak mau Nathan pun menolehkan kepalanya ke arah tangga. Mulut Nathan sampai melongo melihat penampilan Vanya yang cantik sekali pagi ini. Untung gak dimasukin lalat terbang, kan itu mulutnya Nathan. Pagi ini, Vanya memakai jeans overall pendek warna biru dengan inner berupa t-shirt slim fit warna hitam. Rambutnya ia kuncir tinggi seperti ekor kuda. Ia juga memakai sepasang sneakers warna hitam. Aku aneh ya, Ma? Tanya Vanya sambil duduk di samping Nathan. Bukannya aneh, Van, tapi kamu tampak cantik sekali. Ya, kan? Nah, kalau gini caranya, minimarket Mama bisa jadi tambah laris. Nih, Mama kok bicara gitu? Sih, emangnya Vanya penglaris toko? Protes Nathan pada sang mama. Sang mama hanya nyinyir kuda. Ma, aku kerja pakai motor. Ya, motormu kan dijual sama mamamu. Van, pakai motor Nathan. Tuh Ma, enggak boleh. Pakai baju kayak gitu, kok nyetir motor cowok? Sergah Nathan dengan sengit. Terus aku harus nyetir delman? Gitu? Nyetir becak, sekalian cari duit. Kamu berangkat kerja bareng aku, harus nurut. Terus pulangnya aku ngesot. Terbang aja sekalian. Kamu pikir aku kuyang apa? Hah? Kalian ini paling jago berdebat. Pokoknya Vanya berangkat kerjanya bareng kamu. Nah, pulangnya biar dia naik ojek online. Oke, Van. Vanya mengangguk, sembari tersenyum manis. Wajahnya terlihat sumringah. Ia begitu bahagia menyambut hari pertamanya bekerja. Van, kamu pulangnya ntar nungguin aja, ya? Ujar Nathan saat mereka sudah berada dalam mobil. Gak mau. Kalau nungguin kamu, bisa-bisa jam 4:30 baru nyampe rumah. Pokoknya jam 3 sore aku pulang dari minimarket. Jam 3:30 sore, aku harus sudah sampai di rumah. Hari ini coba 4 jam dulu deh kerjanya. Kerja di minimarket itu membosankan banget loh. Ah, kata siapa? Kayak kamu pernah kerja di sana aja. Entar kan aku bantu natain barang di rak, ngitung barang di gudang, atau jadi kasir. Ada karyawan cowoknya gak sih? Aku lebih suka ngobrol sama cowok sih, daripada sama cewek. Nathan langsung melemparkan lirikan maut pada Vanya. Nah kan, mulai ganjen. Iya deh, entar aku tim aja di minimarket. Hitung-hitung cosplay jadi master limbat. Pokoknya kalau ada orang nyapa aku, biarin deh aku menggeram-geram aja. Nah, itu baru bagus, ucap Nathan sambil menghentikan mobilnya di depan minimarket. Turun, Van. Ayo aku kenalin sama karyawan mama. Kamu kenal sama karyawan mamamu. Sebagian doang. Sih. Setelah turun, Nathan merangkul pundak Vanya dengan mesra. Vanya diam saja, tak berusaha menolak rangkulan Nathan sama sekali. Soalnya, saat ini mereka tengah berada di area umum. Bertengkar di tempat umum, entar yang ada malah divideoin orang, terus diviralkan ke sosial media. Jadi artis dadakan nanti malahan. Halo, selamat pagi semuanya. Nathan menyapa karyawan minimarket dengan ramah,
dengan tangan masih berada di pundak Fanya. "Mat pagi, Mas Nathan," jawab Ratna dan Henry dengan ramah. "Ini istriku, namanya Fanya. Sementara ini, dia pingin bantu-bantu di sini. Tolong kalian bimbing dia, ya. Kalau dia bandel atau bikin keributan, jangan ragu untuk menghubungiku. Aku yang akan menggetok kepalanya." "Ya, Mas," Ratna dan Harry menjawab secara bersamaan sambil cengar-cengir. "Baik-baik di sini. Ya, Van. Kalau ada apa-apa, hubungi aku atau Lilo. Aku kan gak punya nomor Lilo. Entar aku kirim ke ponselmu." "Udah ya, aku ke kantor dulu." Nathan lalu berpamitan pada Vanya. "Thanks, Nathan suamiku yang ganteng," jawab Vanya sambil mengedipkan sebelah matanya. Barusan ia memang sengaja menggoda Nathan. "Mbak Vanya, mau titip beli makan?" "Gak, kita gantian istirahatnya," tanya Ratna pada Vanya, yang saat ini tengah mengeluarkan diapers dari box. "Mbak Ratna sama Mas Harry mau beli makan siang sekarang." Vanya balik bertanya. "Kami dah bawa bekal dari rumah, Mbak," jawab Ratna kemudian. "Kenapa bawa bekal?" "Biar irit, Mbak." "Oh, gitu ya. Oke deh, besok aku juga mau bawa bekal." Vanya manggut-manggut. "Mbak Vanya mau makan apa? Sini tak beliin." "Mbak, gak usah, Mbak. Entar aku beli sendiri aja. Mas Harry sama Mbak Ratna silakan kalau mau istirahat dulu," ucap Vanya sambil duduk di belakang meja kasir. "Ya, Mbak. Oh iya, di sebelah kiri minimarket selisih 6 kios, ada gerai ayam kripsi, Mbak. Di sebelah kanan ada warung bakso." "Oke, makasih infonya, Mbak Ratna." Kedua karyawan itu kemudian berjalan ke belakang, duduk di depan gudang. Mereka makan siang di sana. Setelah salat zuhur dan istirahat, mereka pun kembali bekerja. "Sana Mbak, kalau mau istirahat. Kami sudah selesai," ucap Ratna pada Vanya dengan sopan. "Oke, Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak Ratna sama Mas Harry dah pada punya anak belum teh?" "Sudah, Mbak. Anak saya umur 3 tahun. Istri saya sekarang lagi hamil anak kedua. Kalau Mbak Ratna, dia udah 2 anaknya, umur 7 dan 4 tahun. Kenapa teh, Mbak? Nanya-nanya anak. Mbak Vanya pingin cepat-cepat punya anak." "Yah, kini," Harry yang menjawab Vanya. "Iya, aku pingin cepet-cepet dipanggil mama, gitu," jawab Vanya. Terpaksa, dia berakting seolah ia excited gitu ketika ditanya masalah anak. Aslinya sih dia ngakak dalam hati. Orang masih belum di-unboxing sama Nathan. Gimana punya babynya coba? Membelah diri kayak amuba. Pukul 1:30 sore, Nyonya Bramantia datang ke minimarket dengan mobilnya. Saat itu Ratna dan Harry tengah bersiap pulang, karena shift mereka sudah berakhir. Untuk shift kedua, yang bertugas adalah Siska dan Arman. "Siapa yang ulang tahun?" tanya Nyonya Bramantia pada Ratna dan Harry. "Gak ada, Bu. Itu menantu ibu yang ngebeliin kami masing-masing 2 paket ayam crispy," Mbak Vanya bilang. "Buat anak-anak kami di rumah gitu," jawab Ratna dengan sopan. Nyonya Bramantia tampak manggut-manggut. "Si Vanya mana sekarang?" "Lagi di kamar mandi, Bu." Tak lama kemudian, Vanya pun muncul. "Lancar, Van?" Nyonya Bramantia menanyai sang menantu. "Lancar ke jalan tol, Ma. Kit, ikut Mama ke toko bangunan. Yuk. Abis itu kita pulang." "Oke, Ma." Tepat pukul 3:30 sore, Nyonya Bramantia dan Vanya sudah tiba di rumah. Vanya langsung naik ke kamarnya, hendak mandi. Sejak di mobil tadi, ia sudah membayangkan betapa asyiknya berendam air hangat lama-lama dalam bathtub. Begitu masuk ke kamar mandi, Vanya langsung membuka pakaiannya, mengisi bathtub dengan air hangat, memberi sabun dan aroma terapi secukupnya, lalu masuk ke dalamnya. Sementara itu di lantai 1, tampak Nathan baru saja pulang dari kantor. "Tumben Nak, jam segini dah pulang?" Nyonya Bramantia menanyai sang putra. "Sengaja pulang lebih awal, Ma. Tadinya sih mau menjemput Vanya. Ternyata dia dah pulang duluan sama Mama."
Keceledeh aku. Fanya mana? Ma, tadi langsung masuk kamar dia. Kecapekan pastinya. Kata karyawan mama, dia rajin di toko. Nathan tersenyum mendengar ucapan sang mama. Ia menaiki tangga dengan hati riang. Malam ini, ia berencana akan menawari pijat pada Fanya. Fanya, panggil Nathan. Begitu ia membuka pintu kamarnya. Kosong, tak ada Fanya. Nathan termangu di depan kamar mandi. Mungkin Fanya lagi mandi, pikirnya saat itu. Nathan kemudian duduk di ranjang, sambil menunggu Fanya keluar dari kamar mandi. Namun, hingga 10 menit kemudian, Fanya tak keluar juga. Nathan jadi khawatir. Van, kamu di dalam gak? Sih, ucap Nathan sambil mengetuk pintu kamar mandi. Hening, tak ada jawaban dari Fanya. Setelah menimbang beberapa saat, Nathan pun memutuskan untuk membuka pintu kamar mandi. Klek, Nathan mendesah lega ketika ternyata pintu kamar mandi tidak terkunci. Dan betapa terkejutnya ia melihat Fanya tertidur di bathtub. Wajah Nathan memerah seketika. Bagaimana tidak? Tubuh polos Fanya terlihat dengan jelas di depan matanya, di balik beningnya air dalam bathtub. Fanya, bangun. Van. Nathan menyentuh dagu Fanya dengan hati-hati. Fanya terlihat sedikit membuka matanya. Dan begitu melihat Nathan berada di sampingnya, ia pun berteriak. Kamu ngapain di sini? Nathan, cepetan keluar sana. Fanya buru-buru menutupi organ-organ intimnya dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat Fanya begitu kerepotan, Nathan malah tertawa. Ia langsung ngacir dari kamar mandi saat Fanya mencipratinya dengan air dari bathtub. Begitu keluar dari kamar mandi, Nathan duduk di tepi ranjang. Ia terlihat mengambil napas panjang, kemudian mengembuskannya perlahan-lahan. Ia tengah mengendalikan nafsu kejantanannya yang sempat bangkit karena menyaksikan tubuh telanjang Fanya tadi. Tak lama kemudian, Fanya pun keluar dari kamar mandi dengan bathrobe putih miliknya. Pipinya masih tampak merah merona. Aku mau mandi dulu. Ya, Van. Jangan ngintip. Fanya menjulurkan lidahnya pada Nathan. Setelah Nathan masuk kamar mandi, Fanya pun bergegas berpakaian. Ia lalu naik ke ranjang dan berselimut. Kedinginan ya, Van? Tanya Nathan. Begitu ia keluar dari kamar mandi. Merem, Van. Aku mau ganti baju. Gimana ceritanya sih? Kamu bisa ketiduran di kamar mandi? Nathan mencecar Fanya sambil duduk di samping gadis itu setelah ia usai berpakaian. Aku capek, Nathan. Tahu-tahu aku tertidur. Gayamu kerja di minimarket segala. Dahlah, besok kamu di rumah aja. Gak mau? Ah, hari pertama kecapekan sih, biasa kali. Entar lama juga terbiasa. Terserah kamu deh, Van. Emang dasarnya keras kepala kamu tuh. Saking kerasnya kepalamu, kalau diadu sama batu granit, palingan batu granitnya yang retak. Fanya hanya cengengesan mendengar cemoohan dari Nathan. Mau kemana? Nak, tanya Fanya. Begitu melihat Nathan turun dari ranjang. Nathan diam saja. Tangannya membuka laci meja, lalu mengeluarkan sebotol minyak kayu putih. Nih, baluri tubuhmu pakai ini. Entar kamu masuk angin. Kamu udah berendam makan tadi. Perintah Nathan sambil menyodorkan sebotol minyak kayu putih pada Fanya. Nathan membuang muka saat Fanya mulai membaluri tubuhnya dengan minyak kayu putih itu. Mau pijat plus-plus gak, Van? Bab